Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah disampaikan bahwa sekarang adalah mata pelajaran PKN ataupun juga Pancasila, yang materinya yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah menulis tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang hakikat demokrasi. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari sama-sama kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillah. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran kita ada dalam kelancaran. Nah, hari ini siapa saja yang tidak sekolah? Adinda kemana? Izin. Raka? Yuli? Sakit. Terus siapa lagi? Sakina? Oh iya, yang sakit ya. Mudah-mudahan yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang hakikat demokrasi. Ya, dari tujuan pembelajarannya ada 4 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama adalah menjelaskan pengertian dan ciri-ciri demokrasi. Yang kedua, mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar demokrasi. Yang ketiga, menunjukkan pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain sebagai wujud sikap demokratis. Ya, tentang demokrasi. Di sini ada yang tahu apa maksud demokrasi? Tahu pernah dengar sebelumnya apa? Pemerintahan, rakyat. Terus apa lagi? Dari rakyat oleh rakyat. Terus apa lagi? Ya, tadi yang disampaikan oleh Irel ya, hampir sama seperti apa yang disampaikan oleh seorang tokoh, yaitu namanya Abraham Lincoln. Ya, Abraham Lincoln ini terkenal sebagai tokoh sosiolog atau juga tokoh politik, yang mana beliau pernah mengutip ya, demokrasi is a government of the people, by the people, and for the people. Ya, jadi pemerintahan itu, demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya, itu tentang demokrasi. Nah, di sini ada yang tahu nggak ciri-ciri demokrasi apa? Ciri-ciri demokrasi. Adanya pemilihan, betul, Batir. Terus apa lagi? Penegakan hukum. Adanya lembaga perwakilan. Contohnya apa? Dan lain-lain ya. Ya, tadi yang pertama ciri-ciri demokrasi itu adanya keterlibatan rakyat dalam pemerintahan. Keterlibatan rakyat dalam pemerintahan contohnya apa? Pemilih. Pemilih itu dari usia berapa? 17 tahun ke atas. Itu ciri-ciri demokrasi. Yang kedua, ada pemilihan umum yang bebas dan jujur. Kebebasan berpendapat juga dijamin. Yang ketiga, adanya penegakan hukum dan persamaan di depan hukum. Yang keempat, adanya lembaga perwakilan rakyat seperti tadi disampaikan oleh Apri. Ada DPR, DPD, dan lain-lain. Terus juga ada prinsip demokrasi. Adanya persamaan hak, ya, adanya kebebasan berpendapat, adanya musyawarah mufakat, penegakan hukum, dan juga tanggung jawab. Jadi prinsip demokrasi. Kalau nilai-nilai demokrasi apa saja? Toleransi. Contohnya apa kalau toleransi? Iya, menghargai dalam hal demokrasi apa? Menghargai perbedaan. Memilih contoh calon presidennya ada 2, misalnya teh. Yang sini mah sebelah sini pilih nomor 1, ini pilih nomor 2.
jadi saling menghargai satu sama lain. Tidak boleh memaksakan kehendak. Itu kan setiap setahun sekali atau setahun ada 2 kali, 3 kali suka ada reses namanya deh. Kalau tidak salah, itu datang ke warga untuk untuk mengumpulkan pendapat-pendapat, ya. Nah, itu seperti itu. Ya, mohon tidak ribut. Ya, kita bagi menjadi 5 kelompok lah. Kita bagi menjadi 5 kelompok. Ini ya, acak ya. Jangan kelompok yang sama. Jadi kita acak. Kita hitung ya. Kita hitung 1, 5. 1, 3, 4, 5. 1, 1. Sip. Oke. Kita akan bagi kelompoknya. Silakan kelompok 1 di sini. Yo, yang tadi disebut 1 siapa? Silakan di sini. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sini. Kelompok 4. Kelompok 5 boleh di belakang. Di sini. Setiap kelompok adalah menuliskan contoh penerapan prinsip demokrasi. Nanti saya akan bagi-bagi dulu prinsip demokrasinya. Kelompok 1 mana? Nah, kelompok 1 prinsip demokrasinya adalah persamaan hak. Persamaan hak yang nomor 1. Yang 2 adalah kebebasan berpendapat. Yang 3 mana? 3. Yang 3 adalah musyawarah mufakat. Yang 4 adalah penegakan hukum. Yang kelima mana? 5. Yang kelima adalah tanggung jawab. Nah, kalian membuat 3 contoh saja. 3 contoh saja penerapannya di sekolah. Bagaimana kayak kalian bayangkan penerapan yang tadi musyawarah mufakat ini di sekolah bagaimana contohnya? Nah, kalian hanya menuliskan 3 saja. Kalau misalnya sudah 3, silakan nanti dipresentasikan, gitu ya. Hanya 3 saja per kelompok 3. Oke, saya beri waktu 5 menit. Sekarang yang panjangnya ke angka 2, ke angka 3, itu jalannya. Oh enggak ya. Oke, saya beri waktu saja 5 menit, ya. Nanti ada bel ya. Silakan berdiskusi. Hanya 1 saja, nggak usah semua. Kalian berdiskusi. Ya, 1 buku 1 kelompok. 3 saja 3. Penerapannya di sekolah. Di sekolah kita ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang penerapan persamaan hak di sekolah. 1. Semua siswa boleh mengikuti kegiatan ekstrakurikuler apapun. Tidak peduli laki-laki, perempuan, pintar atau tidak, semua punya hak yang sama untuk eskul seperti pramuka, basket, PMR, atau seni. 2. Setiap siswa mendapat kesempatan bertanya dan pendapat di kelas. Penjelasan guru memberikan waktu yang sama untuk semua siswa menyampaikan pendapat tanpa membeda-bedakan. Ya, terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kebebasan berpendapat di sekolah.
Contohnya ada satu, siswa bebas menyampaikan pendapat saat diskusi di sekolah. Kedua, siswa boleh memberi saran kepada guru atau OSIS tentang kegiatan sekolah. Tentang kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan prinsip demokrasi tentang musyawarah mufakat. Contohnya pemilihan ketua OSIS. Sebelum memilih, para calon ketua OSIS memaparkan visi dan misi mereka. Contoh kedua, menentukan tema kegiatan sekolah. Saat akan mengadakan acara seperti kelas meeting atau perpisahan sekolah, seluruh perwakilan kelas berkumpul. Sekian dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang penegak hukum di lingkungan sekolah. Contohnya, pelanggaran tata tertib, guru dan siswa bermusyawarah menentukan sanksi yang mendidik, bukan menghukum keras. Yang kedua, kebersihan sekolah. Ketika lingkungan sekolah kotor, kelas mengadakan musyawarah untuk membuat jadwal piket dan aturan menjaga kebersihan bersama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan membacakan prinsip demokrasi tentang tanggung jawab di lingkungan sekolah. Contoh, menjalankan tugas piket dengan baik. Siswa yang mendapatkan giliran piket membersihkan kelas tanpa disuruh menunjukkan tanggung jawab. Yang kedua, mengerjakan tugas dan ujian dengan jujur. Itu berarti tidak menyontek dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu menunjukkan juga terhadap tanggung jawab. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5 yang sudah mempresentasikan tentang prinsip demokrasi. Baik, daripada kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ya, ciri-ciri utama daripada demokrasi ini adalah satu adalah kebebasan, kedua persamaan, hukum dan partisipasi. Ya, terus juga ada nilai demokrasi harus diterapkan dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum saya tutup kegiatan hari ini, pembelajaran kali ini ada tugas di rumah ya. Ini untuk per orang saja, yaitu carilah satu contoh kasus di media massa tentang pelanggaran nilai demokrasi di Indonesia. Yang kedua adalah tulis penyebab dan cara memperbaikinya. Ditulisnya maksimal adalah setengah halaman. Ya, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.